Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid khirzan al-islam wa ja'ala al-baita 'atika mafaqatan lin-nasi wa 'amman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah ala dawami wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa amtali amri wa tajtinabi nawahi. Wa idza quri'al Qur'an fastaqimu lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Sabilun Najah rahimahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Baru saja 5 hari yang lalu, saudara-saudara kita kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji telah melaksanakan puncak haji, yaitu wukuf di Arafah. Semoga beliau yang sekarang sudah mulai melakukan tawaf wada, tawaf untuk meninggalkan Masjidil Haram, kembali ke tanah air masing-masing, diberikan oleh Allah kelancaran kesehatan dengan predikat haji yang mabrur. Allahumma. Dan semoga kita yang hari ini, yang tahun ini belum dipanggil oleh Allah, semoga dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan segera dipanggil oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Allahumma. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Sekarang ini kita ada di bulan Dzulhijjah, di akhir bulan Dzulhijjah, yang insya Allah sebentar lagi kita akan masuk tahun baru, tahun 1446 Hijriah, yaitu di bulan Muharram. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus kita daki, hingga medan menurun dan datar tak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan, sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai pada tujuan kita. Tujuan untuk menuju jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan ini, sesuai dengan firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya
Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah perjalanan panjang, kita haruslah menyempatkan diri berhenti istirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan suatu perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan di dunia ini, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, untuk melakukan evaluasi, menghitung sekaligus kontemplasi yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan muhasabah. Begitu pentingnya muhasabah ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar wa inna ma yaqiful hisab yaumal qiyamati 'ala man hasaba nafsahu fid dunya." Hisablah diri atau introspeksilah kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan atau hisab yang sebenarnya. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qayasu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas, yang sukses adalah orang yang bisa mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu, experience and behavior, menghadapi masa depan. Firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, paling tidak ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan dari upaya-upaya untuk melakukan introspeksi diri, semangat melalui introspeksi diri ini. Yang pertama, manfaatnya adalah sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan? Apakah manfaat atau mudarat? Apakah semakin mendekat atau menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberikan kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang telah dilakukan mereka saat ada di dunia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, manfaat yang kedua dari introspeksi diri adalah memperbaiki diri. Kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri kita yang kemudian kita harus memperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik dan
yang dilewati akan senantiasa penuh dengan manfaat, penuh dengan maslahat, dan penuh dengan manfaat pada orang lain. Manfaat yang ketiga adalah momentum mawas diri. Diibaratkan ketika pernah memiliki pengalaman experience melewati jalan yang penuh lika-liku, maka kita bisa lebih berhati-hati ketika akan melewati lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan diri kita dari terjerumus ke jurang yang sepanjang jalan. Firman Allah, wa atiiullah atiiur rasul wahdaru fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Manfaat introspeksi diri yang keempat adalah memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri, berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif, lakukan pada hari ini hal yang positif dan hari yang akan datang. Sabda Rasulullah, "Man kana yawmu khairan min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yawmu misla amsihi fa huwa maqbunun, wa man kana yawmu syarran min amsihi fa huwa mal'unun." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang dilaknat. Alhamdulillah. Yang terakhir, manfaat dari introspeksi diri sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan tahu diri. Kita harus sadar-sadarnya bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini sama sekali tak bisa lepas dari nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari uraian ini mari kita senantiasa melakukan introspeksi diri. Terlebih saat ini kita berada di penghujung tahun 1445 Hijriah. Berarti sebentar lagi catatan amal kita, buku rapor kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan segera buka lembaran buku yang baru di tahun 1446 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah dan mampu melihat perjalanan tahun lalu menjadi tahun yang akan datang lebih baik dan lebih baik. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina 'amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.